Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menyambung pelajaran fikih negeri. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yaitu istishaf dan al-istihsan. Nah, hari ini kita akan menyambung, yaitu al-maslahah al-mursalah. Pengertian al-maslahah al-mursalah. Maslahah dapat diartikan dengan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Jadi secara bahasa, yang namanya maslahat bisa diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat, atau bisa diartikan sesuatu yang bisa menolak kerusakan. Dalam istilah lain, al-maslahah al-mursalah sering disebut dengan istislah. Disebut dengan istislah. Menurut istilah ulama usul fikih, al-maslahah al-mursalah itu artinya perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Jadi apa saja perintah Allah yang berkaitan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan hartanya, nah itu yang dimaksudkan oleh ulama usul fikih yang disebut dengan maslahah al-mursalah. Kedudukan al-maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Banyak ulama yang menjelaskan mengenai kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Berikut penjelasan para ulama tersebut. Pertama, Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Artinya, apa saja bentuk maslahatnya, kalau nanti itu di sana terdapat maslahat secara umum, nah maka boleh dijadikan sebagai sandaran sebuah hukum. Pendapat yang kedua, yaitu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, boleh berpegang kepada al-maslahat al-mursalah apabila sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara'. Artinya ulama Imam Syafi'i tidak membolehkan berpegang kepada maslahat mursalah secara umum. Boleh kita pegang dengan catatan ada dalil, ada baik secara kulli dalil itu atau secara juz'i dari syara' yang menguatkan maslahat tersebut. Nah, baru maslahat itu bisa dipakai sebagai sumber hukum. Pendapat ini berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, alasannya para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syar'i. Jadi banyak ijtihad para sahabat, para tabi'in, dan para mujtahid yang lainnya menetapkan hukum itu berdasarkan maslahat. Contoh, membuat penjara, mencetak uang, serta mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kesemuanya, kenapa itu dilakukan?
yaitu untuk karena melihat di sana banyak terdapat maslahat. Sehingga oleh mereka dibuatlah penjara untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Berikut yang kedua, alasan daripada ulama Syafi'i, kehidupan manusia akan selalu berjalan mengikuti gerak zaman. Makin berkembang zaman kita, maka makin berkembang pula permasalahan yang dihadapi. Nah, oleh karena itu, kemaslahatan manusia juga akan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Jika kemaslahatannya setiap tahunnya itu, setiap masa itu berbeda-beda dengan masa sebelumnya. Nah, sebab itu perlu adanya maslahat ini jadikan sebagai sumber dalil untuk mempertimbangkan permasalahan yang mereka temukan. Yang ketiga, mayoritas ulama menolak. Jadi pendapat yang ketiga tentang maslahat al-mursalah. Yang pertama tadi Imam Malik membolehkan berpegang kepada maslahat mursalah secara umum. Yang penting ada maslahat, boleh dipegang. Ulama Imam Syafi'i membolehkan dengan catatan ada dalil, baik itu secara kulli atau secara juz'i. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga, yaitu mayoritas ulama menolak maslahat mursalah dijadikan sebagai sumber hukum. Jumhur ulama menolak al-maslahah al-mursalah sebagai sumber hukum dengan alasan berikut. Pertama, bahwa dengan nas-nas dan qiyas yang dibenarkan syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Kalau kita mau menelaah dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah, kalau kita mau melihat qiyas, itu senantiasa mereka memperhatikan kemaslahatan umat. Tidak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya. Artinya semuanya ada. Kemudian yang kedua, pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat yang tidak didukung dengan dalil-dalil dari nas berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Jadi kalau dibiarkan orang menetapkan hukum berdasarkan maslahat, khawatir semuanya akan ditunggangi oleh hawa nafsu. Itu alasan pendapat nomor 3 yang menolak maslahat sebagai sumber hukum. Alasan mereka yang ketiga adalah akan melahirkan perbedaan hukum akibat perbedaan wilayah, negara, bahkan pendapat perorangan dalam satu perkara. Karena perbedaan masyarakat tadi. Artinya masing-masing individu, masing-masing masyarakat punya kemaslahatan yang berbeda. Nah, kalau ditetapkan hukum berdasarkan maslahat, maka nanti akan tumpang tindih maslahat yang satu dengan maslahat yang lain. Oleh sebab itu, mereka menolak maslahat dijadikan sebagai sumber hukum. Syarat-syarat berpegang kepada maslahat al-mursalah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum mengambil maslahat al-mursalah sebagai pedoman hukum. Artinya ulama-ulama yang membolehkan maslahat al-mursalah dijadikan sebagai sumber hukum, mereka membuat beberapa syarat. Tidak secara umum boleh dijadikan sebagai sumber hukum, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, syarat-syaratnya tidak boleh bertentangan dengan maqasid syar'iyyah.
maslahat yang akan kita pegang itu tidak bertentangan dengan tujuan syariat, tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil kulli, dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil juz'i yang qat'iyul wurud dan dilalahnya, baik dari nas Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, yaitu atau artinya harus ada penelitian dan pembahasan hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudaratan, bukan maslahat yang dikira-kirakan. Artinya kemaslahatan yang dipakai itu adalah kemaslahatan yang pasti membawa manfaat atau menolak mudarat, bukan maslahat yang bersifat atau yang hanya diperkirakan saja. Yang ketiga syaratnya, kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan bersifat individu, bukan bersifat kelompok saja, tapi dia maslahat itu meliputi semua orang. Kemudian yang terakhir, pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Artinya ketika menerapkan hukum maslahat al-mursalah itu tidak sampai menimbulkan yang lebih fatal daripada maslahat yang kita pakai. Nah, inilah 4 syarat ulama yang memakai maslahat sebagai sumber hukum. Kalau terpenuhi 4 syarat itu baru boleh dipakai. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka maslahat yang demikian tidak akan dipakai oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab.